Tina merupakan seorang polisi yang baru aja lulus dari akademinya guys. Agar dia bisa menjadi polisi yang baik di tempat ia bertugas, kamu harus siap untuk membantunya memecahkan semua kasus yang akan diberikan kepadanya. Yuk kita selesaikan semua kasusnya ya. Jangan lupa untuk fokus dan teliti akan semua clue-nya. Kasus kucing yang hilang. Pada hari Senin, ada orang yang menelpon Tina dan mengatakan kalau dia telah kehilangan kucing kesayangannya. Kemudian Tina pun langsung menghampiri TKP untuk mendapatkan informasi lebih tentang laporan kucing hilang itu. Saat Tina udah sampai di sana, dia pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu si pemilik kucing mengatakan, 2 minggu lalu aku pergi keluar kota untuk melakukan tugas perjalanan keluar bu. Setelah selesai melakukan perjalanan luar kota dan kembali ke rumah, kucingku sudah hilang entah kemana. Saat aku pergi hanya ada 3 orang saudaraku di rumah dan mereka semua udah bertahun-tahun tinggal bersamaku bu. Setelah mendengar cerita dari orang itu, Tina pun langsung bergegas menemui saudara korban. Kemudian Tina menanyakan apa yang mereka lakukan saat korban melakukan perjalanan dinas keluar kota. Andi berkata, "Halo bu, nama saya Andi. Aku nggak tahu kemana kucingnya. Saat dia lagi pergi keluar, aku cuma melihat kucingnya di ruang tamu aja. Sepertinya dia ketakutan karena pemiliknya meninggalkannya keluar kota bu. Aku juga sempat bingung kemana kucing itu pergi." Randy berkata, "Perkenalkan, saya adalah Randy. Aku nggak tahu sama sekali kemana kucing itu pergi. Aku aja nggak suka loh dengan kucing dan aku juga alergi akan bulu. Coba nanti aku tanya-tanya tetangga sekitar ya, siapa tahu ada yang melihat kucing itu." Sofyan berkata, "Nama saya Sofyan bu. Aku memang beberapa hari ini mencari kucing itu. Aku juga sangat menyukai kucing. Awalnya saat aku ingin membelikan kucingnya vitamin di pet shop, aku masih sempat melihatnya. Saat aku pulang, kucing itu udah nggak ada di rumah." Setelah mendengar alasan dari para sepupunya, Tina pun tahu kalau ada sepupu yang berbohong. Nah, langsung aja yuk dijawab dari sekarang ya. Gimana? Udah tahu siapa yang telah berbohong dan menghilangkan kucingnya? Jadi jawabannya adalah Randy guys. Kalau emang dia memiliki alergi dengan bulu, kenapa dia bisa hidup berbulan-bulan dengan kucingnya korban? Udah gitu kalau kalian perhatikan ada bekas cakaran kucing di tubuhnya tuh. Sudah pasti dia berbohong dan telah membuang kucingnya. Kamu juga curiga sama dia nggak? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Kasus pembunuhan di hotel. Setelah menyelesaikan kasus tadi, Tina mendapat kasus lagi dari seniornya di daerah Jakarta. Diketahui terjadi pembunuhan di salah satu hotel ternama di daerah sana. Tina pun langsung bergegas menuju TKP. Setelah sampai, dia langsung ke kamar korban bersama manajer dari hotel itu. Manajer menduga kalau salah satu dari pengunjung hotel ini adalah pelaku pembunuhan. Setelah mengetahui hal itu, Tina langsung memanggil para tamu hotel ke TKP. Orang pertama bilang, "Nama saya adalah Wisman bu, saya di hotel ini lagi melakukan dinas karena bos saya meminta untuk mensurvei kantor cabang kami yang baru di sini. Saya juga nggak tahu tentang pembunuhan ini. Pada jam kejadian saya lagi istirahat di kamar karena baru aja ke cabang baru." Orang kedua mengatakan, "Nama saya Nadia bu, saya di hotel ini karena diundang teman saya di pernikahannya. Saat kejadian aku lagi berdandan karena aku akan berangkat ke sana. Tapi aku lagi mencari sepatuku yang hilang dan belum ketemu. Dan tiba-tiba ibu memanggilku. Jangan lama-lama ya bu, aku takut telat nih." Orang ketiga mengatakan, "Nama saya Sandi bu, saya di hotel ini lagi staycation untuk healing. Saya ingin menikmati liburan saya tanpa adanya pekerjaan dari kantor. Lagian ngapain saya membunuh orang? Orang di sini mau liburan kok, bukan cari masalah." Jadi udah jelas bukan saya pelakunya. Setelah Tina mendengar alasan dari para tersangka, akhirnya ia pun masih bingung nih siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Coba yuk kalau kalian udah tahu pelakunya, kita bantu Tina. Waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapakah pembunuhnya? Jadi pembunuhnya adalah orang yang ini. Kalau kalian perhatikan ada sepatu yang dicari olehnya dari tadi. Terus dia juga mau buru-buru keluar agar bisa melarikan diri. Gimana? Kalian juga curiga nggak sama orang tadi? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Kasus pencurian mobil sport.
Setelah Tina menyelesaikan kasusnya, tiba-tiba ia pun mendapatkan informasi dari walkie-talkie. Ternyata ia mendapat sebuah informasi dari kantor sektor kalau ada yang telah kemalingan. Akhirnya ia pun bergegas mendatangi TKP orang yang kemalingan. Setelah sampai, Tina langsung menanyakan kronologi kepada orang itu. Orang tersebut mengatakan, "Aku baru saja mendapatkan bonus sebuah mobil sport baru dari kantorku. Saat aku ingin pergi ke rumah nenek, mobil itu awalnya masih ada, Bu. Tapi saat aku kembali pulang, mobil itu udah hilang entah kemana. Setelah ngecek CCTV, aku mencurigai ada 3 orang yang lewat di depan garasiku." Setelah mendengar kronologinya, Tina mengumpulkan orang-orang yang diberitahu oleh si korban. Yang pertama ada Zaki. Ia mengatakan, "Aku nggak mungkin mencuri mobilnya dia, Bu. Aku lewat depan rumahnya karena ingin jogging sore di dekat tamannya. Terus saat aku lewat garasi, aku melihat masih ada kok mobil sportnya. Lagian juga aku nggak tertarik dengan mobil sport jenis itu. Ngapain aku mencurinya?" Yang kedua ada Raka. Ia bilang, "Aku memang sempat menuju ke rumahnya, Bu, karena ia memintaku untuk ngecek mobil sport barunya. Tapi saat aku udah sampai di depan rumahnya nampaknya nggak ada orang. Akhirnya aku menelponnya dan dia lagi ada di rumah neneknya tuh. Ya jadi aku pulang lagi, Bu." Yang ketiga ada Farhan. Ia bilang, "Aku nggak mungkin mengambil mobil si dia, Bu. Aku emang sempat melewati rumahnya, tapi aku cuma lewat untuk membeli makanan yang nggak jauh dari sana. Aku juga nggak mungkin ngambil mobilnya. Dia kan sahabatku dari kecil dan aku nggak mungkin mengkhianatinya." Setelah mendengar alasan dari para terduga, akhirnya Tina mengetahui seseorang yang udah berbohong. Menurut kamu, siapakah pelaku yang sudah berbohong? Yuk bantu Tina, waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah tahu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Zaki, guys. Karena kalau kamu dengerin alasannya aneh banget. Masa dia tahu kalau mobil orang itu masih ada di garasi pas dia lewat? Dan dia juga tahu kalau mobil orang itu adalah mobil sport. Karena belum ada yang tahu selain Raka ya. Jadi udah pasti dia yang berbohong tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Kasus pencurian perhiasan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Tina berpatroli di kota menggunakan mobil dinas. Kebetulan saat itu lagi turun hujan yang sangat lebat. Saat di perjalanan, Tina mendapatkan tugas untuk menyelesaikan kasus di sebuah perumahan. Ketika sampai di sana, Tina langsung menanyakan kronologinya pada sang korban. Orang itu mengatakan, "Aku saat itu lagi keluar rumah sebentar. Saat aku pulang, perhiasanku hilang, Bu." Setelah mendengar kronologinya, Tina mengumpulkan orang-orang yang ada di rumah dan menanyakan apa yang mereka lakukan saat si korban pergi. Siti ART-nya mengatakan, "Aku nggak tahu soal perampokan, Bu. Kayaknya pada saat kejadian aku lagi menyiapkan makanan di dapur. Karena Raka lagi mengerjakan tugas kampusnya dan ingin dibuatkan mie kuah kesukaannya. Jadi mana mungkin aku pelakunya." Rahmat tukang kebunnya mengatakan, "Aku nggak mungkin merampok rumah ini, Bu. Karena tadi aku lagi sibuk menyiram tanaman baru kesukaan Tuan. Soalnya kemarin aku lihat tanamannya agak sedikit layu tuh. Jadi udah pasti bukan saya pelakunya." Raka anaknya mengatakan, "Aku nggak mungkin mengambil perhiasan ibuku. Aku aja seharian ini ada di kamar lagi mengerjakan tugas kampus yang diberikan dosen. Aku keluar kamar hanya meminta dibuatkan mie kuah oleh Mbak Siti karena aku lapar banget." Setelah mendengar alasan para penghuni rumah, akhirnya Tina pun mengetahui siapa yang melakukannya. Coba yuk kalian cari tahu, waktunya aku hitung mundur 10 detik. Hayo, kalian tahu nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah Rahmat. Ngapain dia nyiram tanaman pada saat sedang turun hujan lebat? Ada-ada aja deh alasannya. Mungkin karena panik, dia jadi berbohong dengan alasan yang salah. Gimana? Siapa aja nih yang benar? Wah, selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Kasus bonus. Di teka-teki terakhir ada 2 orang yang lagi berada di supermarket. Katanya ada di antara mereka yang salah satunya merupakan seorang pencuri. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Waktunya aku mulai dari sekarang.
Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia beberapa kasus teka-teki logika yang harus diselesaikan Tina sebagai polisi. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!